Bayangkan ketika kebaikan yang Anda lakukan justru mengundang bahaya yang tak terduga. Bribtu Rizal menyelamatkan Syariah dan mengungkap konspirasi di balik fitnah keji. Namun, para dalang di balik rencana jahat itu tidak tinggal diam. Kini, ia menjadi buruan. Sebuah pertempuran baru dimulai. Tanpa suara, tanpa saksi, hanya ada pertarungan hidup dan mati di balik bayang-bayang kota yang gelap. Selamat datang kembali di channel Musafir Cerita. Ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya. Namun sebelum kita mulai kisah yang menguras emosi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komentar di video ini. Mari kita simak kisahnya di part ketiga. Bribtu Rizal mengamati sekelilingnya dengan waspada. Sejak kejadian di pelabuhan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bayangan hitam yang terus mengikuti, tatapan mencurigakan dari orang-orang asing, dan pesan tanpa nama yang terus berdatangan di ponselnya. Kau sudah terlalu jauh. Berhenti sekarang, atau kau tidak akan selamat. Ia mengepalkan tangannya. Ancaman itu bukan sekadar peringatan. Mereka benar-benar mengincarnya. Malam itu, ketika ia baru saja pulang dari kantor polisi, sebuah motor melaju kencang ke arahnya. Dalam hitungan detik, suara letusan senjata api menggema di udara. Rizal dengan sigap menjatuhkan tubuhnya ke tanah, menghindari tembakan yang hampir mengenai kepalanya. Brengsek! Gumamnya seraya berlindung di balik sebuah mobil yang terparkir. Ia meraih pistol di pinggangnya, tetapi motor itu sudah melaju cepat, meninggalkan jejak ban di aspal. Rizal menarik napas panjang. Ini bukan ancaman biasa. Mereka benar-benar menginginkannya mati. Sementara itu, di tempat lain, Syariah duduk di rumah dengan wajah gelisah. Ia mendengar kabar bahwa Rizal telah diserang, dan hatinya dipenuhi kecemasan. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Rizal. "Rizal, kau baik-baik saja?" "Aku masih hidup," jawab Rizal dengan suara tenang. "Tapi ini belum berakhir. Aku harus mencari tahu siapa yang menginginkanku mati." Syariah menggigit bibirnya. "Jangan bertindak sendiri. Kau butuh bantuan." Rizal menghela napas. "Aku tak bisa menyeret orang lain dalam bahaya ini." Namun, ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sesuatu yang bisa ia hadapi sendirian. Keesokan harinya, ia mulai melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman yang diambil Syariah sebelumnya, Rizal menelusuri jaringan orang-orang yang mungkin berada di balik rencana pembunuhannya. Langkahnya membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ia mengamati dari jauh, melihat beberapa pria bersenjata keluar masuk tempat itu. Jelas, ini bukan markas biasa. Tiba-tiba, seseorang menempelkan pistol di belakang kepalanya. "Kau pikir kau bisa mengendus kami tanpa ketahuan?" Rizal menahan napas. "Jika kau ingin membunuhku, lakukan sekarang." Pria itu tertawa kecil. "Oh, tidak semudah itu. Bos kami ingin bertemu denganmu." Tanpa perlawanan, Rizal dibawa masuk ke dalam gudang. Di dalam, ia melihat seorang pria berjas duduk di kursi besar, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau telah mengganggu urusan kami," ucap pria itu. "Aku hanya mencari kebenaran," balas Rizal. Pria itu menyeringai. "Kebenaran? Tidak ada kebenaran dalam dunia ini, hanya kekuatan. Dan sekarang, kau berada di tangan kami." Tiba-tiba, Rizal bergerak cepat. Dengan satu gerakan, ia menyikut pria yang menjaganya dan merebut pistolnya. Suasana langsung kacau. Para anak buah pria itu mengeluarkan senjata mereka. Dor! Rizal menembak lampu di langit-langit, menciptakan kegelapan. Dengan lincah, ia berlindung di balik peti kayu dan mulai melumpuhkan musuh satu persatu. Dentuman senjata menggema di seluruh gudang. Saat pertarungan semakin sengit, Rizal akhirnya berhasil melumpuhkan pria berjas itu. Ia mencekal kerahnya. "Siapa yang menyuruhmu membunuhku?" Pria itu tersenyum meski darah mengalir dari pelipisnya. "Kau pikir ini sudah selesai? Kami hanya pion.
Masih ada yang lebih besar dari kami. Rizal mengepalkan tinjunya. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Ia meninggalkan gudang dengan napas berat. Ponselnya berdering. Itu Syariah. Apa kau baik-baik saja? Rizal menatap langit malam. Aku masih hidup. Tapi aku baru saja membuka pintu ke dunia yang lebih gelap. Ancaman masih mengintai. Musuh yang lebih besar menunggu di balik bayang-bayang. Perburuan dalam senyap baru saja dimulai. Malam itu, Rizal tidak kembali ke rumahnya. Ia tahu, tempat tinggalnya sudah tidak aman. Ia memilih bergerak dalam bayangan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba mencari informasi lebih dalam. Di sebuah warung kopi kecil, ia duduk di sudut ruangan. Matanya terus mengawasi sekitar, hingga seorang pria tua mendekatinya. Kau yang bernama Rizal? Tanya pria itu dengan suara serak. Rizal mengangkat kepalanya. Siapa kau? Pria itu menyerahkan sebuah amplop. Seseorang ingin kau tahu ini. Dengan hati-hati, Rizal membuka amplop tersebut. Isinya adalah foto-foto dirinya yang diambil dari kejauhan, disertai satu pesan singkat. Kami selalu mengawasimu. Tidak ada tempat yang aman. Jantung Rizal berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini adalah peringatan bahwa musuhnya lebih dekat dari yang ia kira. Tanpa membuang waktu, Rizal keluar dari warung dan menyusuri jalan kecil. Namun, belum jauh melangkah, seseorang muncul dari gang sempit dan menodongkan pistol ke arahnya. Sudah kubilang, kau tak akan selamat. Dengan refleks cepat, Rizal menepis senjata itu dan melancarkan pukulan keras ke dada pria tersebut. Perkelahian sengit terjadi di gang sempit itu, di mana Rizal harus berjuang mati-matian untuk tetap hidup. Pertarungan ini belum berakhir. Ia harus terus bergerak. Kini, bukan hanya hidupnya yang terancam, tetapi juga kebenaran yang sedang ia kejar. Bribtu Rizal duduk di dalam ruang penyelidikan, menatap tumpukan dokumen di depannya. Ia tak bisa berhenti berpikir tentang semua yang terjadi. Serangan di kapal, ancaman yang datang bertubi-tubi, dan kini fakta bahwa Syariah ternyata bukan orang biasa. Semua ini terhubung. Tapi bagaimana? Sebuah rekaman CCTV yang baru saja diterimanya menunjukkan sosok pria misterius di pelabuhan malam sebelum insiden kapal. Wajahnya tertutup sebagian, tapi Rizal bisa melihat tatapan tajam yang penuh rencana. Siapa kau sebenarnya? Gumam Rizal sambil memperbesar gambar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Panggilan tanpa nama. Ia mengangkatnya dengan hati-hati. Bribtu Rizal berbicara. Suara serak di ujung sana membuatnya merinding. Berhenti mencari. Kebenaran bukan untukmu. Rizal mengepalkan tangannya. Kalau kau pikir bisa menakutiku, kau salah besar. Tawa dingin terdengar. Kau hanya pion kecil dalam permainan ini. Kembali ke tempatmu sebelum terlambat. Lalu panggilan terputus. Syariah, yang kini berada di tempat aman setelah insiden sebelumnya, juga mulai merasa gelisah. Ia mengingat potongan kenangan masa kecilnya, sesuatu yang selalu berusaha ia lupakan. Sesuatu yang kini sepertinya kembali menghantuinya. Saat Rizal menemuinya, Syariah langsung bertanya, "Apa yang kau temukan?" Rizal mengeluarkan rekaman CCTV dan menunjukkan wajah pria misterius itu. "Apa kau mengenalnya?" Syariah menatap layar itu dengan mata membelalak. Wajah itu terlalu familiar. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Ini. Rizal menyipitkan mata. Siapa dia? Syariah. Air mata menggenang di mata Syariah. Dia adalah orang yang menghancurkan keluargaku. Rizal tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa maksudmu? Syariah menelan ludah dan mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ayahnya adalah seorang pengusaha dan pejabat yang sedang menyelidiki kasus korupsi besar. Tapi sebelum ia bisa mengungkap kebenaran, keluarganya difitnah.
namanya dicemarkan, dan akhirnya ia menghilang tanpa jejak. Syariah dan ibunya terpaksa hidup dalam persembunyian sejak saat itu. Tapi aku tak pernah tahu siapa yang ada di balik semua ini. Sampai sekarang, lanjutnya dengan suara bergetar. Rizal menarik napas dalam. Semua mulai masuk akal. Fitnah terhadap Syariah bukanlah kebetulan, melainkan kelanjutan dari permainan kotor yang sudah berlangsung lama. Malam itu, Rizal dan Syariah memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka menuju sebuah kantor tua yang disebut-sebut sebagai tempat penyimpanan dokumen rahasia kasus lama. Tapi saat mereka sampai, pintu sudah terbuka, dan ruangan itu berantakan. "Sepertinya kita bukan yang pertama datang," ujar Rizal, bersiap siaga. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Rizal segera menarik Syariah ke tempat persembunyian. Seorang pria bertubuh tegap memasuki ruangan, menyalakan senter, dan mulai menggeledah. Saat pria itu berbalik, Rizal bergerak cepat, menguncinya dari belakang. "Siapa yang mengirimmu?" Pria itu berusaha melepaskan diri tapi tak berdaya. "Kalian sudah terlalu dalam. Kalian takkan selamat." Syariah mendekat, menatap pria itu dengan penuh emosi. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Pria itu tertawa kecil. "Bukan hanya kau. Kebenaran itu sendiri adalah ancaman bagi mereka." Sebelum Rizal sempat bertanya lebih jauh, pria itu menggigit sesuatu di dalam mulutnya, pil sianida. Ia kejang-kejang sebelum akhirnya tak bernyawa. Rizal mengumpat pelan. "Mereka lebih kejam dari yang kita kira." Syariah menutup mulutnya dengan tangan. Matanya dipenuhi ketakutan. "Jika mereka sampai membunuh orang sendiri, itu berarti kita semakin dekat dengan kebenaran." Rizal menggenggam bahunya dengan lembut. "Kita harus melanjutkan ini. Kita tak bisa mundur sekarang." Namun, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Siapa sebenarnya dalang utama di balik konspirasi ini? Saksikan terus kisahnya di episode selanjutnya di part keempat. Sampai jumpa di video selanjutnya.